Pertama-tama saya mengucapkan selamat sore, salam. Selamat ulang tahun kepada Ibu Lydia. Ibu Lydia ini sepertinya kawin muda ya, baru 22 tahun dah ibu-ibu. Oh, bersekutuan. Saya pikir Ibu Lydia ini ibu-ibu ya. Jadi sore hari ini kita akan bicara tentang kencan sambil menginap. Siapa yang sudah pernah melakukannya, angkat tangan. Kencan sambil menginap. Saya juga ingat bahwa saya sudah menyampaikan 3-4 kali tema tentang gaya berpacaran Kristen. Tapi orangnya sama dan saya pernah tanya apakah kalian sudah punya pacar, ternyata belum. Jadi untuk apa lagi saya menyampaikan tentang gaya pacaran, toh kalian tidak punya pacar. Jadi ini hanya siap-siap supaya kalian kalau punya pacar ingat apa yang kita pelajari kan gitu ya. Jadi kita mau ngomongin tentang sleep power date atau kencan sambil menginap. Saya mau saudara nonton dulu video ini sebelum saya memulainya. Jadi itu sekarang menjadi fenomena yang baru dan rame sekali memang dibahas di Twitter, dibahas juga di berbagai macam platform medsos. Itu kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak muda untuk sebetulnya seperti apa ya kayak tadi istilah dia itu seperti teman tapi mesra. Tapi mereka itu berdua lalu nginap di sebuah penginapan, entah di hotel, entah di villa, entah di mana saja ya terserah begitu. Tetapi mereka itu sudah seperti suami istri, hanya belum menikah. Maka tadi di awal itu ada 2 permintaan, istilahnya itu yang pertama itu ayo kita staycation. Kalau staycation ditanya katanya siapa kawan kita? Karena kalau staycation hanya berdua saya tidak mau. Tapi kemudian diganti dari staycation itu menjadi sleepover date tadi. Lalu kemudian ceweknya mau dan mereka itu pergi. Dan kalian sudah tahu kalau begitu apa itu tema kita itu definisinya dari perspektif mereka. Dan saya sekarang akan mengajar bukan tentang tema itu, tapi berkaitan dengan sexual purity, kekudusan seksual. Sehingga saudara sebagai anak-anak muda nanti mengerti betul tentang bagaimana harus hidup di dalam kekudusan seksual. Sementara dunia di luar sana, itu menawarkan bermacam-macam pola, bermacam-macam model kehidupan yang unbiblical, kehidupan yang impurity, kehidupan yang kotor, kehidupan yang tidak beres. Seperti di dalam tema kita tadi, sleepover date. Jadi kalau begitu saya mulai dari sini saja. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama yang kita itu akan bahas itu adalah mengenai seks di dalam Alkitab. Apa yang Alkitab ajarkan tentang seks? Nah, apa itu arti seks? Nah, kalau saudara baca misalkan Kejadian pasal 1 ayat 27, maka di sana itu ada istilah seksualitas, tapi ini berkaitan dengan jenis kelamin. Jadi manusia adalah sexual being. Manusia itu makhluk seksual. Tuhan ciptakan laki-laki dan Tuhan ciptakan perempuan. Maka di sana menggunakan istilah seks sebagai penjelasan bahwa manusia itu sexual being. Tuhan menciptakan kita pria dan wanita. Jadi kalau saudara ngomong tentang seks, maka saudara sedang ngomong tentang apa yang Tuhan ciptakan, yaitu Tuhan menciptakan dengan indah pria dan wanita. Sehingga nanti saudara paham dengan jelas. Yang kedua, seks juga berkaitan dengan Kejadian pasal 4 ayat 1, ayat 17, ayat 25, di mana Adam punya anak namanya Kain dan seterusnya. Ini berkaitan dengan regenerasi, bahwa seks itu berkaitan dengan persetubuhan dengan tujuan untuk regenerasi. Ingat ya, ini rancangan dari Alkitab atau istilah dalam Alkitab berkaitan dengan seks.
Jadi kalau begitu, ketika saudara berpikir tentang kekudusan seksual, tentang relasi pria dan wanita, maka pikiran saudara itu harus biblical, harus alkitabiah, dan dilarang menyimpang dari ini. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang rancangan Allah, rancangan biblical tentang seks, begitu ya. Kalau saudara itu tadi menonton video itu, maka sebetulnya itulah budaya di luar sana. Jadi memang seks itu harus dipahami dengan benar supaya saudara tidak terbawa dalam budaya itu. Yang pertama adalah seks itu ternyata ciptaan Allah, jadi dia tidak kotor. Allah sendiri yang menciptakan, Allah sendiri yang merancang. Manusia bukan hanya diberi oleh Tuhan perbedaan sebagai men and women, pria dan wanita, sebagai sexual being, tetapi manusia juga oleh Tuhan diberi dorongan seksual, sehingga wanita tertarik dengan pria, pria tertarik dengan wanita. Dan ingat ya, ini ciptaan Allah, ini bukan ciptaan manusia. Karena ini ciptaan Allah, maka yang kedua, seks itu sesuatu yang kudus, sesuatu yang suci sebelum kejatuhan dalam dosa. Ingat, kemarin ketika saya membahas tentang pacaran, seks itu kudus, sudah kita bicarakan. Tetapi setelah kejatuhan dalam dosa, maka bahkan hubungan pria dan wanita itu menjadi sarana manipulatif untuk apa? Untuk orang menikmati dorongan seksualnya terhadap lawan jenisnya, sehingga pacaran menjadi tidak kudus lagi. Mestinya menjadi hubungan saling mengenal, tetapi menjadi hubungan saling memanipulasi. Dan ini kadang-kala terjadi atau seringkali terjadi di masa pacaran. Maka kita harus ingatkan kembali, seks itu kudus sebelum kejatuhan dalam dosa. Apakah setelah kejatuhan dalam dosa tidak kudus? Di luar pernikahan memang dirancang ya, di dalam pernikahan rancangannya maksud saya. Sehingga sampai sekarang kadangkala bahkan di dalam pernikahan seks itu sudah tidak kudus lagi. Kadangkala di dalam pernikahan seks sudah tidak kudus lagi. Ada banyak nanti kalau saudara itu ngerti, kalian ngerti, pasangan-pasangan yang kemudian memasukkan seperti video porno di dalam hubungan suami istri mereka, sehingga seks tidak kudus lagi, tapi menjadi tempat untuk apa? Hanya sekedar mengejar kepuasan. Dan ini menjadi salah. Nah, saya ulangi kepada kalian ya, rancangan Allah seks itu kudus. Rancangan Allah seks itu indah karena ciptaan Tuhan. Yang ketiga, seks itu baik. Dia bukan hanya kudus tapi baik. Tetapi dinikmati, ingat ya, Kejadian pasal 1 ayat 31, bahwa setelah Allah menciptakan semuanya, maka Allah melihatnya dan mengatakan sungguh amat baik. Di dalamnya ada men and women, di dalamnya ada sexual relationship, hubungan seks pria dan wanita, dan itu baik. Artinya apa? Sempurna, tidak ada kurangnya sebelum kejatuhan dalam dosa. Tapi itu hanya dinikmati dalam ikatan pernikahan menurut Kejadian pasal 2 ayat 24-25. Jadi seks itu ciptaan Allah, dia kudus, dia baik, perfect, sempurna, bagian dari rancangan Allah yang indah sekali. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Lalu kalau begitu apa tujuannya? Sehingga saudara tahu nanti menggunakannya dengan benar. Tujuan yang pertama, ini karena banyak kita masih muda-muda ya. Yang pertama itu sebagai alat komunikasi di dalam kasih. Misalnya 1 Korintus pasal 7 ayat 4-5. Pria, suami dan istri itu diberi oleh Tuhan untuk diberi peringatan oleh Paulus untuk tidak saling menjauhkan diri. Tetapi mereka kemudian diberi tugas untuk mengerti bahwa tubuhnya adalah milik pasangannya. Si pria milik si wanita, ingat ya, dalam pernikahan si wanita milik si pria. Jadi seks itu tujuannya adalah alat untuk berkomunikasi. Di sini ada intimation, ada keakraban dalam kasih. Maka nggak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang salah.
Tujuannya harus untuk tujuan Allah, begitu maksud saya. Yang kedua, itu untuk menyatakan kesatuan, bahwa keduanya sekarang tidak lagi dua, melainkan satu. Kejadian 2:24, mereka menjadi satu daging, oneness, one flesh. Keduanya satu daging. Seks itu sarana untuk komunikasi, sarana untuk intimation, kesatuan. Dan itu sebabnya kalian tidak boleh menikmatinya sekarang dalam pengertian seksual coitus, hubungan suami istri. Tidak boleh, apapun ceritanya tidak boleh. Sebelum merit tidak boleh, karena di luar merit menjadi berdosa, begitu ya. Budaya seperti tadi, seperti seperti kumpul kebo, budaya seperti ada yang kemudian mencicipi dulu sebelum menikah, ada budaya seperti yang tadi slave over date, itu semua itu budaya yang merusak apa yang diajarkan Alkitab, gitu ya. Yang berikutnya, misalnya tujuannya yang ketiga adalah procreation. Untuk apa? Melahirkan keturunan. Jadi ini bagian dari rancangan Tuhan untuk manusia beranak cucu. Jadi ini harus dijaga, dipelihara. Jadi ada yang ingat Kejadian pasal 1, Allah memberkati mereka, lalu keduanya itu diperintahkan untuk beranak cuculah. Tapi kemudian ada yang banyak di zaman sekarang beranak cucu dulu baru minta diberkati. Sementara Alkitab merancang diberkati dulu baru beranak cucu. Jadi jangan kalian balik ya. Kalau kalian balik jadi salah. Beranak dulu kalian baru minta diberkati. Nah itu banyak loh di gereja-gereja yang gitu ya. Sudah hamil dulu dia baru minta diberkati, padahal rancangan Tuhan diberkati dulu baru punya anak, kan begitu. Jadi itu dibalik ayat itu jadi salah. Yang D, jadi yang ketiga, yang keempat, seks itu dirancang untuk apa? Kesenangan, recreation. Itu Kejadian pasal 2 ayat yang ke-25. Maka kesenangan ini menjadi kudus. Kalau tadi saudara nonton video itu, maka anak-anak muda tadi senang sekali. Mereka itu menikmati intimasi, menikmati kedekatan seperti suami istri padahal belum kawin. Tinggal satu malam di sebuah tempat, mereka menikmati kebersamaan sampai tengah malam. Dan memang tadi dikatakan kadangkala itu bukan hanya aktiviti seksual, tetapi aktivitas untuk keakraban. Loh nanti kalau sudah merit kan bisa. Sebelum merit kalian itu tujuannya hanya saling mengenal. Maka pacaran itu masa saling mengenal, kan begitu. Sampai di mana mengenalnya? Sampai kamu betul-betul tahu siapa calon pasanganmu itu. Setidaknya kematangan emosinya, setidaknya latar belakang sosialnya, setidaknya bagaimana personalitinya. Dan itulah tujuan kalian pacaran, saling mengenal. Sedalam-dalamnya sampai di situ. Sampai mana di batasnya? Ya hanya sampai di bagian-bagian itu, tidak boleh menyentuh bagian yang lebih dalam lagi, yaitu sexual relationship. Tapi kan saya yang lalu pernah menjelaskan, setiap hubungan men and women itu kan hubungan seksual. Karena men and women itu makhluk seksual. Maka kalau mereka berelasi berarti relasinya relasi seksual, relasi laki-laki dan perempuan. Tapi yang dilarang bukan relasi pria dan wanitanya. Yang dilarang adalah hubungan seks di luar pernikahan. Gitu ya. Sehingga kita tidak boleh salah paham. Untuk apa? Mencegah tindakan asusila. Nah ini di dalam catatannya Paulus, misalnya dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 2 ayat 9, ada orang-orang yang kemudian tidak menikah tetapi diingatkan oleh Paulus, kalau kamu tidak tahan bertarak lebih baik kawin saja. Walaupun saya menasihati lebih baik tidak kawin, tapi kalau nggak tahan kawin saja. Kenapa? Karena bisa saja melanggar moralitas. Prinsip susila, sehingga dia kemudian bisa melakukan seperti yang tadi kita bicarakan, kumpul kebo, kemudian jajan di luar, pakai, sekarang kan banyak ya yang pakai micet dan sebagainya ya. Saya punya banyak klien yang kemudian terjebak di micet itu. Saudara tidak usah coba ya,
karena itu tempatnya orang cari pasangan lawan jenis, micet itu ya. Dan micet itu sekarang jadi dipakai banyak orang untuk cari pasangan lawan jenis. Ada di antara kalian yang pernah coba itu micet? Enggak ya? Cobalah. Saya pernah melayani yang kemudian sudah punya pacar lalu hancur pacarannya karena ketahuan di handphonenya itu rupanya dia menggunakan fasilitas micet itu untuk cari cewek lagi yang baru, dan mereka janji ketemu di luar. Setelah dibaca oleh pacarnya yang setia, menunggu selama 4 tahun, lalu kemudian bubar hubungan mereka. Jadi karena apa? Micet. Dan micet ini banyak sekali. Itu tempat apa? Tempat asusila. Maka seks dirancang supaya apa? Dalam pernikahan tidak ada pelanggaran asusila. Begitu. Itu sebabnya seks dirancang. Jadi ada 5 yang menjadi rancangan Tuhan. Pertama, untuk komunikasi. Kedua, menyatakan kesatuan. Ketiga, untuk procreation. Keempat, untuk kesenangan rekreasi. Yang terakhir, untuk menghalangi, mencegah terjadinya pelanggaran susila, supaya kamu tidak bertindak asusila di masyarakat yang majemuk ini, gitu ya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pubertas, karena ini masa saudara dan saya. Sebetulnya kalau belajar psikologi, pubertas itu kan ada beberapa masa ya. Ada 3 bagiannya. Ada pubertas pertama usia 14 sampai 40 tahun, seusia kalian lah ini. Ini pubertas pertama dan ini semua orang mengalaminya. Ini ada pubertas kedua karena androgen yang tinggi, biasanya pria di usia 40-an itu puber lagi. Maka ada sebutannya puber kedua itu. Nah, nanti kalau yang cewek-cewek menikah punya suami usianya 40-an, kalian harus jaga. Kenapa? Karena di masa itu 40 ke 50 itu hormon androgennya pria itu tinggi sekali, sehingga dia harus dipuaskan. Sementara istrinya itu hormonnya sudah mulai turun, maka di rumah istrinya nggak tertarik. Sementara di luar sana banyak anak muda yang kemudian menarik suaminya, gitu ya. Maka di sini ada namanya puber kedua. Puber kedua biasanya 40-an. Kemudian ada puber ketiga. Jadi puber itu sampai panjang ya. Jadi jangan kalian pikir opung-opung enggak puber. Opung-opung itu bisa puber lagi, 60 tahun ke atas itu ada yang jatuh cinta lagi. Tidak percaya sama saya? Kan banyak opung-opung yang kawin lagi ya, setelah ditinggal mati istrinya, gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu kan enggak ya. Biasanya yang mengalami pubertas kedua, pubertas ketiga ini memang jamaknya laki-laki, perempuan sedikit ya. Tapi kalau ada ya enggak tahu saya. Tapi kasusnya banyak pria. Jadi usia 40-an itu rawan, usia 60-an itu juga rawan lagi. Gitu ya. Tapi yang paling rawan sebetulnya 40-an. Kenapa? Karena 40-an itu pertama pria punya pekerjaan baik, punya duit, punya kedudukan. Ketiga, biasanya ini adalah masa kerja yang menyebabkan pria sibuk meninggalkan rumah terus. Istrinya kemudian progesteronnya turun, sehingga istrinya tidak tertarik untuk mengatakan hubungan seksual dan lain sebagainya, sehingga pria jatuh di situ. Maka pubertas ini berbahaya. Nah, masa ini, masa remaja ini dikenal sebagai pubertas pertama. Perasaan tertarik kepada lawan jenis mulai tumbuh. Ingat ya, ini dorongan hormonal ya, tidak bisa ditolak. Kamu mesti, kecuali kau nggak normal. Kalau kau nggak tertarik sama lawan jenis, kau nggak normal, kau mesti pergi ke dokter ya. Kalau kau tertariknya sama kawanmu saja yang sesama jenis, berarti kau nggak beres. Kau mesti tertarik sama lawan jenis kalau kau sehat. Ini bukan kotor ya, karena dorongan seksual itu sehat. Maka Anda mesti tertarik sama lawan jenis, betul ini loh. Kalau kau ada merasakan kok aku nggak tertarik sama lawan jenis, justru aku deg-degan kalau lihat kawanku yang sesama jenis, nah, kau berbahaya. Kau mesti pergi ke dokter. Kau harus dicek ya, dan pergi ke konselor supaya dikonseling kamu. Ini sesuatu yang wajar, ini sesuatu yang alami dan tidak perlu gelisah. Yang dibutuhkan adalah apa? Self control. Kenapa? Karena kasih, buah roh ialah kasih, dan di dalam kasih ada apa? Self control. Jadi yang paling penting apa? Self control. Dorongan itu tidak pernah berhenti, ada terus. Apa kalian pikir kalau sudah menikah kalian tidak akan tertarik lagi dengan lawan jenis yang bukan pasangan? Akan tertarik lagi. Tetapi kan di situ pentingnya
pengendalian diri, tuntunan Roh Kudus, sehingga self control itu menjadi penting sekali. Begitu ya. Nah, di usia kalian ketika kalian pacaran, enggak ya? Ketika kalian pacaran ini kan masa-masa yang adult, usia 18, 19, kemudian dewasa muda 22, 23, 24, begitu ya. Dewasa 25, 26, 27. Ingat ya. Itu kan kalian kemudian didorong oleh kebutuhan di dalam tubuh kalian. Sekali lagi ini hormonal. Karena dorongan itu begitu kuat, kalian punya kebutuhan yang tidak terkatakan, dan itu kebutuhan untuk apa? Untuk dekat dengan lawan jenis. Nah, self control di sana dibutuhkan kalau kalian sudah punya pacar. Kenapa? Karena kalau kalian sudah punya pacar, maka yang mengendalikan orang yang berpacaran itu sekali lagi bukan reasoning, caranya berpikir, tetapi hormon yang ada di dalam tubuhnya. Ia yang akan mendorongmu sehingga kamu itu bergembira. Maka saya bilang orang yang jatuh cinta itu tidak bisa dinasehati. Kenapa nggak bisa dinasehati? Karena dopaminnya terlalu tinggi di otaknya. Kalau dopaminnya terlalu tinggi, apa yang terjadi? Dia happy sekali. Bahkan dia itu tidak bisa melihat keburukan dalam diri calon pasangannya itu, tidak bisa. Kalau ada orang yang mengatakan sesuatu yang baik, yang buruk kepada calon pasangan, pasti dia menolak. Kenapa? Karena dorongan hormonal. Tapi kan Alkitab mengajarkan ya, kamu bukan budak dari tubuh kamu. Kamu budaknya Tuhan, mesti kamu kalahkan. Bagaimana mengalahkannya? Self control, Roh Kudus yang ada dalam dirimu yang mengalahkan dorongan-dorongan. Dorongan ini tidak bisa hilang, saudara. Kapan saja bisa hilang. Kalian masih muda, dorongan itu tinggi sekali, begitu ya. Tapi Tuhan punya sistem untuk rilis. Saya kasih tahu misalnya ya, bagi cowok Tuhan itu kasih namanya itu mimpi basah. Dan itu cara alami yang Tuhan pakai untuk merilis dorongan hormonal itu. Makanya mereka mengalami itu yang belum menikah. Kalau perempuan dikasih menstruasi. Saya bukan dokter ya, tapi saya akan belajar tentang Alkitab dan kemudian menyelaraskan. Maka tiap bulan ada siklus yang dipakai oleh Tuhan untuk apa? Menetralisir dorongan-dorongan hormonal itu. Tuhan kasih itu. Makanya kau nggak perlu masturbasi. Makanya kau nggak perlu nonton video porno. Makanya kau nggak perlu micet dan lain sebagainya. Tuhan kasih jalan keluar. You tenang saja. Sampai nanti you menikah, Tuhan akan kasih jalan keluar. Karena Tuhan itu besar dan dia ngerti kebutuhan tubuhmu, dan dia sudah sediakan jalan keluarnya. Begitu loh. Jadi kalau begitu ingat, ini self control penting sekali kalau kalian sedang pacar. Kalau kehilangan self control, ini yang berbahaya. Maka selalu saya bilang, ingat ya, pria itu gas, perempuan itu rem. Kencang remmu. Karena kalau nggak kencang remmu, digas blong, gitu ya. Makanya kalau kau dipegang tangannya masih pacaran, kau pukulkan tangannya itu. Sekali kau turuti mau kau dipegang tangannya, besok jumpa lagi dia minta pegang yang lain. Dan ini tuntutan tubuh. Siapa yang sudah punya pacar? Angkat tangan. Lah kalian, nah gitu dong, gitu. Lah cuma dua yang punya pacar ini, kita ngomongin pacaran terus ya. Mestinya sekali sudah punya pacar semua, bawa pacarmu, lalu kita ngomongin pacaran, kan jadi keren ya. Jadi maksud saya gini, kalau pacaran, tubuh ini kan ada dorongan-dorongan hormonal tadi ya. Kalau kali ini you jumpa mau dipegang tangannya, you percaya sama saya, besok jumpa lagi dia minta yang lain, lebih dari itu. Karena selalu menuntut lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Dan ingat ya, kan saya pernah menggambar segitiga itu yang saya nggak tunjukkan lagi. Apakah orang pacaran itu nggak boleh menikmati seks? Bukan. Bukan seks yang kita pakai istilah di situ. Yang kita pakai adalah kehangatan. Kehangatan itu seperti apa? Sapaan pagi hari, kau sudah bangun, semangat ya, aku mendoakanmu. Itu kehangatan. Makan bersama, berdoa bersama, itu kehangatan.
Itu juga bagian dari relationship. Tapi itu bukan sexual activity. Bukan kegiatan seksual di mana pria dan wanita seperti suami istri. Kehangatan ini makin hari makin dalam tanpa seks. Karena apa? Karena aku jadi makin perhatian sama dia, dia makin perhatian sama. Kami saling memahami sekarang. Sehingga sekarang kami bertumbuh dalam relasi, dia menjadi best friendku tanpa harus menikmati seks. Kehangatan. Kehangatan bertumbuh terus seiring dengan komitmen. Ingat ya, ada yang komitmennya tipis tapi terlalu hangat. Karena terlalu hangat inilah yang hamil duluan. Makanya jangan hangat kali kau kalau komitmennya belum teruji. Ada yang sudah komit kali tapi nggak hangat-hangat. Nah ini yang disangkanya sudah jatuh cinta padahal dianggapnya adiknya. Dia sudah baper kali, iya abang ini kayaknya sayang kali sama aku, dibawakannya aku makanan, dibawakannya aku oleh-oleh, sepertinya abang ini cinta sama aku. Oh no, yours, harus imbang itu dua-duanya. Jangan-jangan dia itu menganggapmu sebagai adik, dibawakannya kau karena kau adiknya. Dia tidak jatuh cinta samamu. Kehangatan harus seimbang dengan komitmen, gitu loh. Jangan hangatnya terlalu tinggi, komitmennya tidak ada. Jangan komitmennya tinggi sekali, tidak ada hangatnya sama sekali. Jadi harus seimbang, gitu ya. Ini bukan seks, tapi kehangatan. Jadi itu yang penting ya. Dalam masa pacaran yang dibutuhkan hanya itu. Nanti ketika kita sampai kepada wedlock, pernikahan, di sanalah seks tiba pada puncaknya, gitu ya. Jadi tunggu dulu sampai wedlock, sampai pernikahan. Berikutnya, cinta dalam Alkitab. Sedikit lagi, tenang aja, kalian masih bisa malam mingguan lah. Cinta dalam Alkitab, kalian masih ingat ini ya, 4 jenis ini ya. Ada yang storge, ada yang philia, ada yang eros, ada yang agape. Pisahkan di sini. Yang 3 ini natural, ini alami, natural ya. Jadi yang natural ini semua orang kan punya, orang Islam, orang Hindu, orang Kristen semua punya ini. Dia punya storge. Storge itu apa? Komitmen sebagai teman, komitmen. Kemudian philia itu apa? Komitmen sebagai bagian dari keluarga, sahabat. Ya, kau sahabatku. Eros apa? Ini ketertarikan lawan jenis, semua punya. Siapa saja punya. Kecuali anak Tuhan, dia tambahannya satu, agape love. Ini hanya datang dari surga, diberikan bagi kita. Nah, sewaktu pacaran, agape love ini mesti menjadi apa namanya ya? Menjadi nggak bisa saya gambarkan di sini. Ya, kalau ini kalian berdua, ini katakanlah si Wati sama si Iman, maka agape love itu harus menjadi lingkaran yang melingkari hubungan mereka. Di dalam lingkaran ini ada philia, ada storge, ada eros. Tapi yang menutup bungkus hubungan mereka adalah agape, kasih Tuhan. Di sana kamu akan sehat, gitu ya. Kalau nggak ada agape love, pasti tidak sehat. Maka agape love sehat. Istilah pacaran sekarang, karena tinggal 2 bagian lagi dan nanti kalau ada yang diskusi boleh. Kalau saudara mendengar kata pacaran di dalam Alkitab itu ada istilah yang menarik tentang itu dari Yeremia pasal 13 ayat 21. Nah, di sana itu ada kata Ibrani aluf, diterjemahkan menjadi pacar dalam ayat 21. Pacar dalam teks Ibrani ini sebetulnya adalah artinya keintiman. Jadi ayat tersebut bunyinya adalah kau perlakukan sebagai teman intim. Pacar berarti teman intim. Tidak bagus ya kedengarannya ya. Karena itu terjemahan literalnya, kamusnya begitu. Dalam pengertian lain, pacar berarti teman untuk berhubungan intim, teman untuk hubungan seks, teman untuk main seks. Maka kita tidak selalu pakai istilah pacaran. Pacaran itu kan istilah dunia. Alkitab itu lebih punya istilah yang baru dibanding pacaran. Saya lanjut dulu ya. Teks tersebut konteksnya tentang apa? Tentang orang Israel yang saat itu dikepung oleh bangsa-bangsa asing. Lalu dia bernubuat. Maksudnya itu adalah Yeremia.
kalau kau nanti menjadi pemimpin kepala dari bangsa-bangsa itu, apa sih yang akan dikasih kepada pemimpin dan kepala dari orang-orang hebat yang ditaklukkan? Yang dikasih itu adalah pacar. Apa itu pacar? Perempuan. Jadi kalau begitu istilah pacar itu adalah perempuan yang diberikan sebagai hadiah untuk para pemimpin yang menang perang. Dan itu hanya murni untuk apa? Kesenangan seksual. Maka pacaran berarti untuk kesenangan seksual, gitu ya. Jadi kalau kalian bilang kami pacaran, itu sebetulnya itu artinya, itu ya. Berarti aku hanya untuk kesenangan seksual laki-laki itu pacaran. Karena memang begitu di Alkitab, ya. Saya tidak ngurang-ngurangi ya. Karena itu para remaja dan para pemuda Kristen tidak perlu menggunakan istilah pacaran sebelum menikah. Lebih baik kita menggunakan teman. Maka kita tidak mencari pacar, kita mencari teman hidup. Teman hidup itu adalah teman untuk hidup sampai Tuhan menjemput. Karena nggak ada teman mati. Karena pernikahan berakhir di kematian. Kalau mati pergi sendiri-sendiri. Kalau hidup butuh teman, maka kita cari teman hidup, bukan teman mati ya. Kalau mati pergi sendiri kau bro, aku masih mau di sini gitu ya. Pergi sendiri kau bro, jangan ajak-ajak ya kalau mau mati ya gitu ya. Jadi itu sebabnya kita bicara tentang friendship, persahabatan. Friendship lebih sehat, mencari teman hidup lebih baik daripada mencari pacar. Ini hanya perkara istilah ya. Tapi ini penting untuk kalian mengerti. Jadi ini adalah proses yang benar. Mencari teman hidup, mencari pacar tidak sama dengan mencari teman hidup. Bagian terakhir, saya akan tunjukkan tentang virginitas. Virginitas ini penting sekali di Alkitab. Orang-orang yang sudah menikmati seperti apa tadi itu, slip over death, itu kemudian dia tidak mengerti tentang prinsip virginitas. Di Alkitab virginitas itu adalah simbol dari kesucian dan kemurnian. Virginitas itu untuk boy atau untuk girl? Untuk boy atau untuk girl? Kok bisik-bisik? Cowok atau cewek? Cewek ya, atau dua-duanya? Kalau cowok keperjakaan gitu ya, tapi ya sebetulnya virginitas ya, sama ya. Hanya istilah virgin kan untuk perempuan ya, virginitas. Jadi di Alkitab virginitas itu simbol kesucian. Maka kalian tidak boleh untuk merusak kesucian ini sebelum menikah. Nanti saya akan tunjukkan beberapa filosofi yang diikuti dan tanpa sengaja mempengaruhi kita, sehingga kita tidak lagi menghargai virginitas ini. Nanti ada manhood and womanhood, kepriaan dan kewanitaan. Saya lanjut berikutnya. Virginitas juga berkaitan dengan nilai dan martabat serta harga diri dari seorang wanita. Kalau saudara baca Ulangan, baca Keluaran, maka kalau wanita sudah tidak virgin lagi, mereka boleh dibunuh. Bapaknya harus membuktikan bahwa anaknya masih virgin. Kalau tidak virgin lagi, masyarakat boleh mengambil batu dan melemparinya sampai mati. Ini simbol dari martabat, harga diri. Maka virginitas itu harus kau pertahankan sampai kau menikah. Kalau tidak kau pertahankan, kau tidak bermartabat, tidak punya harga diri. Dan kau tidak suci lagi. Ingat ya, Alkitab itu menjelaskan virginity sebagai simbol dari kekudusan. Dan juga simbol dari martabat, harga diri. Makanya jangan coba-coba kalian ya yang belum married ya. Yang berikutnya, karena itu virginitas seorang gadis dalam perjanjian lama dilindungi oleh undang-undang. Ada undang-undangnya, ada aturan mainnya. Sehingga bagi seseorang yang merusak perempuan, yang kemudian memaksa, memperkosa, menghamili dan lain sebagainya, lalu kemudian terbukti rusak keperawanannya, itu dijatuhi hukuman mati. Itu Ulangan, ada ini ayatnya. Dilindungi oleh undang-undang di dalam masyarakat kuno Yahudi. Undang-undang melindungi, papa mamanya melindungi,
masyarakat melindungi, dia sendiri harus melindungi virginitasnya. Jadi teman-teman ingat, ini sangat penting bagi kalian yang cewek. You mesti virgin sampai kamu menikah. Kalau you tidak virgin, kamu kehilangan identitimu dalam Tuhan. Kamu tidak punya martabat di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Gitu ya, termasuk suamimu dan keluargamu nanti. Kalau sudah bablas bagaimana? Ya kalau sudah bablas ya ada pengampunan. Yang belum bablas yang kita nasihati. Gitu ya. Kalian yang pacaran, hati-hati dengan virginity. Saya berikutnya ya, bagian terakhir. Saya baca tentang buku ini, Biblical Foundation for Manhood and Womanhood dari Wayne Grudem. Lalu saya mengutip Roma pasal 1 ayat 26 sebagai sandaran kita berpikir. Orang berdosa itu, kata si siapa namanya Paulus, pertama itu diserahkan oleh Tuhan kepada dirinya sendiri. Lalu itu ayat 25, 24, 25. Sekarang yang ayat 26. Lalu Allah menyerahkan mereka kepada apa? Hawa nafsu. Berarti kan kata menyerahkan. Hotheos paradoken autos. Theos Tuhan, paradoken menyerahkan. Kata paradoken ini dalam tensisnya itu indikatif. Kalau indikatif berarti kepastiannya itu 99%. Tuhan sekarang lepas kau karena kau orang berdosa, Tuhan serahkan. Diserahkan kepada apa? Diserahkan kepada hawa nafsu. Perhatikan ya, orang berdosa oleh Tuhan diserahkan pada hawa nafsunya. Itu sebabnya orang nanti kumpul kebo, orang itu berzina, orang itu kemudian bikin video porno dan mereka tidak merasa malu. Karena Tuhan sudah serahkan mereka kepada apa? Hawa nafsunya. Kecuali yang sudah ditebus ditarik kembali. Kalau enggak, kamu enggak akan hidup benar. Kamu sudah diserahkan. Jadi perhatikan ya. Kemudian jika pada bagian pertama Allah menyerahkan orang berdosa kepada epitumia, keinginan, sekarang di ayat 26 itu Roma ya, pasal 1 ya. Roma pasal 1 ya. Sekarang Tuhan menyerahkan manusia kepada hawa nafsunya. Maka sekarang ada pateatimias. Apa itu? Uncontrolled sexual passion. Gairah seksual yang sulit dikontrol. Semua orang begitu. Orang berdosa diserahkan oleh Tuhan kepada apa? Kepada epitumias. Yang berikutnya adalah diserahkan kepada hawa nafsunya. Jadi ngeri ya. Itu sebabnya suka ndak suka, mau ndak mau kalian bergumul berat untuk tidak terbawa pada budaya populer sekarang yang berdosa itu. Saya terakhir ini tunjukkan kepada kalian, nggak terbaca ya dari situ ya, kecil ya, nggak apa-apa, nanti saya kasih. Ini ada bagian sini, bagian yang apa namanya ya, sayap kiri. Ini miring ke kiri, ini bagian yang miring ke kanan. Ini terlalu ke kiri, ini terlalu ke kanan. Ini yang agak ke tengah, ini yang agak ke tengah, dan ini yang benar. Saya mau bahas 3 saja, sedikit, 1, 2, 3. Yang pertama adalah ada kelompok berpikir yang namanya itu the effeminate left. Itu kelompok para banci katanya. Kelompok ini disebut kelompok para banci. Ini buku yang besar sekali, yuk boleh baca nanti. Apa pikiran mereka tentang Tuhan? Mereka berpikir God itu sama dengan ciptaan. Allah itu mama bagi semua orang. Ini New Age movement. Dan kemudian apa pikirannya tentang perempuan? Mereka kemudian merendahkan perempuan, merendahkan wanita. Wanita ndak ada, pria ndak ada. Mereka suka sesama jenis, LGBT dari sini. LGBT dari sini. Bagaimana pendapat mereka tentang pernikahan? Same sex marriage itu oke, approved, disetujui. Maka di mana-mana sekarang orang berjuang untuk minta persetujuan same sex marriage. Dan ini bagian ancaman dari kalian. Saya mau menjelaskan ini, ancaman dari kalian. Kemudian bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak itu diaborsi, tidak penting anak. Bahkan ada kelompok sekarang yang tidak mau melahirkan anak. Kalau kau masuk dalam kelompok itu, kau termasuk yang sesat.
Untuk apa punya anak repot? Lebih baik tidak usah punya anak. Kalau kau kemudian berpendirian untuk apa kawin? Kawin itu nggak enak, lebih baik tidak usah kawin. Kau termasuk kelompok yang di situ, kelompok yang nyimpang ke kiri, yang tak boleh sebetulnya di Alkitab, gitu ya. Jadi perhatikan, ini ada budaya kan, ya, orang-orang seperti di Singapura, orang-orang seperti di Jepang, dan di Jepang dan Singapura itu kan mereka kemudian mengalami krisis. Krisis apa? Krisis keturunan, tidak bisa banyak anak. Mereka tidak mau ada yang punya anak, banyak yang tidak mau punya anak. Dan budaya itu sekarang datang ke Indonesia, lalu orang-orang Kristen, anak-anak muda mulai pikir itu, di TikTok banyak itu. Ngapain kawin, ngapain punya anak, kenapa punya anak repot. Dan itu cara pandangnya New Age Movement. Tidak boleh. Karena Tuhan merancang kita untuk menikah. Kemudian saya mau masuk ke kelompok yang sebelah kanan. Nah, kelompok yang sebelah kanan ini memang ada dua, ada male dominant, ada no equality. Male dominant itu berarti pria yang dominan, pria yang mendominasi. Jadi ini gayanya nenek moyang kita lah ini, gitu ya. Apa pandangannya tentang Tuhan? Ini kelompok Arianism, Son and Holy Spirit sepenuhnya bukan Allah, hanya Bapa. Nah, sekarang kalian suka nonton videonya siapa namanya? Pendeta Erastus Sabdono? Nggak ada yang pernah nonton ya? Tentang Dwi Tunggal. Nggak ada itu. Yesus bukan juru selamat. Kenapa? Karena yang juru selamat adalah Bapa. Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan siapa? Yang Tuhan adalah Bapa. Nanti kalian cari videonya itu, ramai sekali. Dan mereka membahas tentang apa? Arianism. Lalu kemudian apa pandangannya tentang perempuan? Men are better than women. Pria lebih baik daripada wanita. Maka wanita itu tempatnya di belakang. Masih begitu budaya kita. Orang Jawa mengatakan perempuan itu konco wingking, teman di belakang. Tidak boleh mengambil keputusan, tidak dapat warisan, tidak punya hak. Karena perempuan dianggap didominasi oleh pria. Ini salah, gitu ya. Dan kemudian bagaimana dengan suami? Suami itu kasar, mementingkan diri, diktator, dan istri itu hanya sebagai pembantu. Lalu kemudian anak-anak bagaimana? Anak-anak ditumbuhkan dalam disiplin yang keras, sedikit kasih, sedikit compassion, dan lain sebagainya. Si istri dilarang untuk cari kerja, hanya makan dari pemberian suami. Nah, ini bagian dari budaya yang salah. Jadi saya mau mengatakan, ini berkembang di seluruh dunia. Cara berpikir yang salah dan kalian bisa terpengaruh. Salah satunya adalah New Age Movement yang paling terkenal. You mau menikah atau ada yang tidak mau menikah? Dia lebih baik pelihara babi, pelihara anjing, tidur sama babi. Babinya itu dibuat cantik, indah sekali, diciumi, dianggap itu pasangannya. Ini yang salah. Ya, siapa yang punya cita-cita suaminya babi, maka kau termasuk yang sesat New Age Movement ini. Ya, ya karena ini banyak yang cewek-cewek. Gak usah kawin, repot. Nah, kalau begitu ngapain kalau nggak kawin? Sama babi saja. Loh, kamu bodoh sekali, Tuhan menciptakan pria, kenapa kau sama babi? Ya kan ada yang begitu, kan tengok loh, di YouTube banyak itu loh. You cek saja itu. Kalau enggak babi, siapa? Anjing. Kalau enggak anjing, kucing. Loh, kenapa enggak sama manusia, malah sama kucing, sama anjing? Banyak pria nganggur. Nah, itu maksud saya, New Age Movement itu tanpa kau sadari sudah ada dan menyerang kita. Nah, itu teman-teman yang saya mau sampaikan hari ini. Jadi kalau begitu, saya mau mengulangi bagian yang pertama tadi sebagai penutup. Ini adalah budaya dunia yang sama sekali salah, unbiblical. Tapi ini sleep over death. Ini hanya salah satu dari budaya dunia yang salah. Saya menambahi budaya-budaya yang lain supaya kalian makin tahu terbuka di luar sana banyak budaya yang ternyata berbahaya. Termasuk cara pikir New Age Movement yang menyerang saudara dan saya. Yang tidak mau kawin, yang tidak mau punya anak, lebih baik tidak mau melahirkan, menjaga kevirginan supaya nggak sobek vaginanya. Dia kemudian tidak mau melahirkan normal, harus dioperasi. Ini tidak biblical.
kecuali dia harus dioperasi. Tapi kalau dioperasi hanya ngejar tanggal baik, dioperasi hanya kemudian untuk supaya tetap virgin, kamu salah. Kamu menyangkali natur yang Tuhan berikan. Perempuan harus melahirkan. Kalau tidak harus melahirkan dibantu teknologi dong. Iya, kalau kamu membahayakan dirimu dibantu teknologi. Kalau tidak membahayakan dirimu nggak perlu dibantu teknologi, karena dirancang Tuhan demikian. Ikuti saja, itu ya. Ya, yang tidak mau melahirkan ya macam-macam itu ada di antara kita. Kiranya Tuhan memberkati. Apakah ada tanya jawab? Boleh, oke, silakan. Saya nggak tahu jam, makanya saya nggak tahu jam. Silakan. Siap. Oke, terima kasih. Ya. Tadi kan udah Abang sampaikan tuh pacar itu adalah teman teman hidup untuk seks gitu kan. Terus bagaimana istilah yang kita pakai? Kalau misalnya kayak kita di sini kan perjalanan prosesnya itu kan kita berteman, bersahabat dulu kan gitu. Kemudian masuk ke dalam tahap pacaran, kemudian menikah. Jadi tahap apa, istilahnya apa yang sebaiknya kita pakai gitu Bang? Kalau tidak pacaran? Ya tidak apa-apa, pakai pacaran juga tidak apa-apa. Tapi kita tahu artinya pacaran itu, gitu ya. Jadi pacaran itu artinya negatif sebetulnya. Tetapi kita bisa saja mentransform istilah itu dengan memberi konten yang baru. Saya menggunakan misalnya begini. Saya sebelum mengenal Tuhan itu setiap ada acara-acara besar orang Jawa bikin selamatan, kendurian. Kenduri tahu kan, yang pakai nasi tumpeng itu, iya. Kendurian. Lalu setelah mengenal Tuhan, kendurinya itu tetap. Kenduri itu sebetulnya dipersembahkan pada setan, kepada roh yang berkuasa di utara, di selatan, di barat, dan di timur. Kami membuat gunung yang adalah simbol dari apa? Berkat dari Tuhan. Maka di sekitar itu, di sekitar nasi tumpeng itu ada banyak sayuran, ayam, ikan, dan lain sebagainya. Karena itu namanya uborampe. Itu hanya orang Jawa yang tahu itu. Kalau orang Batak bikin-bikin itu nggak ngerti filosofinya, tapi bikin gitu ya. Ada itu namanya uborampe. Uborampe itu makanan yang disediakan sebagai berkat kepada masyarakat dari gunung itu. Jadi kita percaya gunung punya kekuatan. Makanya kita bikin tumpeng. Nah, setelah saya lahir baru, kami ngundang juga tetangga, tetap nasi tumpeng, tetap kendurian, tapi penjelasannya beda. Ya, jadi kami sekarang bersyukur kepada Tuhan karena sudah 100 hari mbah kami dipanggil Tuhan. Terpujilah Tuhan, sebagai bagian dari ucapan syukur kami bikin nasi dan segala macam lauk pauknya untuk kita nikmati bersama. Ini berkat Tuhan. Tak berubah kendurinya, tak berubah nasi tumpengnya. Sekarang isi pengajarannya berubah, gitu ya. Jadi istilah pacaran pun bisa ditransform. Istilah itu tidak berubah, tidak apa-apa, tapi isi konten di dalamnya kita paham dan kita ubah, gitu ya. Pacaran berarti apa? Tahap fase persahabatan untuk saling mengenal menuju kepada pernikahan. Maka pacaran tidak boleh coba-coba kan di situ. Kenapa? Karena proses untuk saling mengenal sampai pada menuju pernikahan. Tapi apakah pacaran boleh putus? Boleh. Yang tidak boleh putus itu kalau sudah kawin, gitu ya. Jadi kalau selagi pacaran kita ketemu kemudian kawan ini hidupnya tidak benar, tidak beres, punya penyakit, misalnya penyakit mental misalnya, atau penyakit moral, ya kita bisa saja kemudian putus. Kenapa? Karena kau punya masalah yang tidak mungkin dibereskan dalam waktu cepat. Itu ya. Jadi gitu Dek, kira-kira Dek. Oke, makasih Bang. Ya. Ada yang lain? Hanya yang sudah punya pacar yang boleh tahu. Silakan. Nah, ini udah punya pacar belum? Belum, Pak. Belum, enggak seru. Ayo tanya. Bang, aku mau nanya. Siap. Ya. Kan kalau ada laki-laki kan
mau sama istrinya. Nah, terus tiba-tiba dia mau istri kedua gitu bang. Tambah lagi istri ketiga, itu gimana tuh bang? Oh, iya. Nambah kan boleh enggak? Oh ya, kau sudah tahu berarti nggak boleh kan? Berarti nggak boleh. Memang kan Alkitab melarang itu. Jadi kemudian itu jadi pertanyaan lama sekali di Matius pasal 19 pun Yesus didebat oleh banyak orang. Buktinya Musa kasih izin untuk cerai, kami boleh kawin lagi dan lain sebagainya. Lalu Tuhan bilang, itu bukan Musa ya. Sebetulnya dulu dirancang Tuhan tidak demikian. Tapi karena kau keras hati, makanya Musa kasih surat itu. Jadi sebetulnya pada mulanya tidak ada rancangan untuk banyak pasangan. Pernikahan dirancang oleh Tuhan monogami, satu pasangan sampai Tuhan menjemput. Kalau sudah dijemput salah satu, boleh kawin lagi, itu ya. Jadi janganlah dua, janganlah apalagi tiga. Alkitab melarang ya, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga melarang. Nggak boleh ya, jadi satu aja. Oke, ada lagi? Oke. Bang, pertanyaanku, mungkin ada contoh kasus di mana si istri hamil, kemudian di USG, mungkin ini agak menyinggung ya bang. Jadi istri mengandung anak yang cacat. Nah, mungkin pertanyaanku, apa pandangan Alkitab tentang mungkin dokter menyarankan ini sebaiknya diaborsi. Ya, nah, gitu. Ya, apa pandangan Alkitab tentang itu bang? Ya, ada dua jenis yang harus kita jelaskan. Pertama, kita mau membahas yang mana dulu? Apakah kita membahas dogmatika atau kita mau membahas etika Kristen? Di dalam dogmatika itu hanya hitam atau putih, boleh atau tidak boleh. Menggugurkan tidak boleh. Dogmatika. Tetapi dogma itu kan kaku, nggak bisa diatur, dia memang harus tegak lurus begitu. Tapi dalam kehidupan Kristen ada namanya etika Kristen. Kalau etika Kristen bukan boleh atau tidak boleh, bukan hitam atau putih. Dalam etika Kristen itu yang ada baik atau buruk, mana yang paling baik dari semua pilihan yang buruk. Sekarang kalau anak itu nanti akan lahir cacat, misalkan tengkorak kepalanya ndak ada, harus dioperasi 20 kali. Keluarga ini masih muda, masih punya harapan lagi, maka dokter yang baik akan mengatakan lebih baik ini diambil saja, nanti akan datang anak yang kedua yang lebih baik. Kita berdoa. Kenapa? Sekalipun dilahirkan, kalian tidak akan sanggup merawatnya, kalian akan mengalami banyak penderitaan. Kalian akan butuh ini itu yang kemudian akan memberatkan hidup kalian untuk hidup lebih efektif. Kalau enggak, kalau diambil kalian masih bisa pelayanan, punya aktivitas banyak sekali yang produktif, memberkati banyak orang. Maka sekarang pilihannya pilihan etis. Mana yang paling baik dari antara yang buruk-buruk tadi? Misalnya lagi contoh kedua. Ini harus dilahirkan, karena kalau tidak dilahirkan segera dikuret ya, diambil dia. Karena kalau tidak nanti mamanya yang kemudian berbahaya. Jadi mamanya bisa saja ikut mati kalau bayinya tidak diambil. Mana yang dibunuh? Harus dibunuh salah satu. Anaknya dalam kandungan atau mamanya nanti. Ya yang dipilih adalah anaknya, karena mamanya masih bisa hamil lagi dan bisa melahirkan lagi. Jadi sekali lagi, dogmatika atau etika Kristen. Seringkali kita harus berpikir menggunakan etika Kristen, bukan dogmatika. Dogmatika kaku, boleh, tidak boleh. Etika itu mana yang paling baik di antara pilihan yang paling buruk. Sehingga di sana ada penakaran nilai. Nilainya ditakar berdasarkan apa? Nasihat para ahli, orang-orang pinter, dokter dan lain sebagainya. Kemudian apa? Pertimbangan masa depan, pertimbangan ekonomi, pertimbangan macam-macam. Keputusan disaring lalu diputuskan. Tidak mungkin kita operasi 15 kali anak ini. Berapa biayanya? Belum tentu hidup.
masih banyak lagi kita kemudian punya kesempatan. Jadi sekali lagi dek ya, di situ pilihannya etika. Yang paling digunakan adalah mana yang paling baik di antara pilihan-pilihan yang paling buruk itu. Tapi kalau keluarga itu mengatakan no, kami tetap akan memilih melahirkannya, silahkan, tidak ada yang melarangnya, silahkan. Dokter akan mengatakan silahkan. Dokter tidak memaksa, dokter hanya mengatakan ini pendapat kami. Kalau you mau lanjut silahkan, gitu ya. Jadi bukan boleh tidak boleh, tapi baik tidak baik. Saya lebih menyarankan baik tidak baik. Mana yang paling baik? Gitu. Clear ya? Ada lagi? Go. Menyambung pertanyaan Haren tadi Bang, itu kalau misalnya akhirnya kita memilih mamanya yang kita selamatkan, gitu. Berdosa nggak kita tadi itu Bang? Ya, itu dia tadi saya bilang, ini kalau pertanyaannya dogmatika jadi dosa atau tidak dosa, karena hitam putih. Hitam putih begitu, jadi dogmatika itu kaku. Maka Yesus pernah berkata, yang tertulis itu melumpuhkan, membuat kita tidak berdaya, tapi roh memerdekakan. Yang tertulis dalam hukum itu jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Yang tertulis itu membuat kita tak berdaya, lumpuh kita, tidak bisa bergerak. Tetapi roh Tuhan memerdekakan. Jadi yang dilihat dari hukum-hukum itu bukan literalnya, tapi spiritnya, roh di balik hukum itu. Sehingga kita kemudian mengambil keputusan etika. Kalau ditanya dosa atau tidak, kembali lagi, membunuh adalah dosa. Kan begitu? Di mana tertulis membunuh tidak dosa? Yang tertulis membunuh adalah dosa. Jadi kalau dikejar, dosa nggak dia membunuh anaknya yang mestinya dilahirkannya? Kalau pertanyaannya pertanyaan dogmatika, dosa dia. Sekarang kita mau pakai yang mana? Dosa lalu mamaknya hidup, atau enggak dosa, mamak dan anaknya mati. Maka kemudian kita pakai etika Kristen. Mana yang paling baik? Bukan mana yang paling benar, seperti yang tertulis. Yang paling benar seperti yang tertulis harus dilahirkan, tapi resikonya mati. Gitu loh. Sekarang kutanya kau, kalau kau jadi istri, kau pilih yang mana? Kau tetap hidup punya anak lagi atau kau mati sama bayi dalam kandunganmu itu? Kau pilih yang mana? Kau pilih yang mana? Ini yang cewek-cewek pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Mati bersama anak itu atau hidup dan besok bisa melahirkan lagi? Pilih yang pertama atau yang kedua? Yang kedua atau? Kalau suami bilang enggak, kau mesti mati. Enggak, kau harus lahirkan, nggak boleh ini. Alkitab melarang ini. Kau mati aja, kau makan gitu. Apa yang kau bilang sama suamimu? Kau racun suamimu besok. Kau aja yang mati, aku nggak mau mati, kan gitu ya. Jadi kalau begitu, kadangkala kita memang tidak bisa berpikir hitam putih dalam kasus-kasus yang ekstrim seperti itu. Di sanalah kita menggunakan cara berpikir etika Kristen, begitu. Dan memang itu dunia seperti itu. Setelah jatuh dalam dosa, ingat, tidak ada lagi yang ideal. Bahkan Tuhan mengutuk perempuan supaya dia melahirkan dengan kesakitan. Maka kesakitan, kematian adalah dampak dari dosa. Dosa melahirkan dosa baru, itulah dia. Gara-gara dosa itu perempuan harus melahirkan dengan kesakitan, dan kemudian kita harus memilih berdosa lagi untuk mengatakan sorry, istriku harus tetap hidup dan anak ini harus kami bunuh. Dosa melahirkan dosa baru lagi, kan begitu? Tuhan tidak merancang itu, tapi kecerobohan Adam dan Hawa menyebabkan banyak suffering, penderitaan. Dan kita harus memilih untuk ikut terus dalam dosa itu, muter terus. Kadangkala tidak bisa menolaknya dalam keputusan-keputusan yang sulit begitu. Jangankan mengenai istri melahirkan dan lain sebagainya, ngurus KTP itu pun sulit sekali untuk kita mengatakan tidak. KTP kita bisa setahun tidak keluar kalau kita tidak kasih kepling itu 300.000. You mau kasih kepling 300.000 berdosa. Kalau kau nggak kasih kepling itu, kau nggak dapat KTP.
Maka saya pernah mempraktekkan sama istri saya. Begitu datang dari Batam, kami pergi ke kantor kecamatan di Sunggal. Kemudian kami bilang kami urus KTP. Lalu dikasihlah kami surat apa itu namanya, resi ya, resinya itu. Setengah tahun itu harus diperbarui lagi, setengah tahun diperbarui. Kenapa? Ya karena kalau belum jadi KTP-nya ya harus tetap punya ini. Karena kalau enggak punya ini nggak bisa transaksi apapun, ke bank enggak boleh, mau terbang enggak boleh. KTP penting sekali, gitu loh. Jadi kemudian kami bilang, oke, kalau begitu kita enggak mau bayar. Karena Keplingnya minta, kita enggak mau bayar. Kita perpanjang terus. Akhirnya kami perpanjang sampai 1,5 tahun baru jadi KTP itu. Kami tidak mau, waktu itu menang kami. Menang 300.000, menang 300.000. Itu karena kebutuhanku memang tidak semendesak yang lain. Jadi kami tidak bayar KTP itu. Kami pokoknya bertahan. Belum jadi, minta lagi kami perpanjangan resi, minta lagi perpanjangan resi, sampai yang ketiga jadi juga KTP itu. Jengkel juga dia, nggak dikasih duit, ini udah perpanjangan 2 kali 3 kali. Jadi kemudian jadi KTP, kami tidak bayar sama sekali. Tapi maksud saya hal-hal sederhana di situ pun butuh etika Kristen. Sulit sekali. Kenapa? Dunia sudah jatuh dalam dosa. Dunia sudah jatuh dalam dosa, artinya tidak ada lagi yang ideal. Termasuk wanita dikutuk, pria dikutuk. Maka pria akan bekerja keras mengusahakan tanahnya. Dia akan berdarah-darah di sana, di tanah yang penuh semak dan duri. Kau akan berdosa di tempat kerja. Gitu. Kenapa? Akibat dosa. Gitu, Dek. Berat ya. Jadi mana yang mau dipilih? Silakan. Kita mau pakai yang mana alat ukurnya? Etika Kristen boleh, dogmatika boleh. Kadangkala urusan-urusan begitu pakai etika Kristen. Kedokteran terutama ya. Kedokteran itu kan kasusnya berat-berat. Eutanasia itu sampai sekarang jadi perdebatan, gak ada putusnya. Banyak para ahli etika Kristen mengatakan boleh, banyak yang mengatakan tidak boleh. Sampai sekarang gak ada selesai, karena kacamatanya beda. Yang satu pakai dogmatika mengatakan tidak boleh membunuh, yang satu pakai etika, kalau tidak kau menderita selama-lamanya. Lebih baik ini tidak ada, tetapi hidup lebih efektif lagi, banyak jadi berkat bagi orang lain. Sekarang silahkan pilih gitu. Jadi saya tidak memaksa kalian milih mana, tapi pilih pakai pertimbangan kalian, pakai dogmatika cara lihatnya atau pakai etika Kristen. Thank you. Lagi Bang, mungkin satu lagi Bang. Seperti yang udah Bang jelaskan tadi kan, perkembangan zaman, kemudian teknologi, kemudian sosial media, akhirnya mengubah perilaku atau pola hidup dari manusia, khususnya orang-orang muda gitu. Nah, di dalam kehidupan kita tadi, seperti yang kita pakai istilah berpacaran atau mencari teman hidup, bahkan di dalam kehidupan kita sebagai lingkungan suami istri juga gitu kan. Kadang-kadang kan media sosial seperti yang Abang jelaskan tadi, kehangatan relasi itu yang kemudian yang akan membangun relasi itu sendiri, yang akan mematangkan keputusan nantinya gitu. Cuman faktanya kan sekarang ini kita lihat banyak sekali orang-orang muda khususnya atau keluarga-keluarga muda yang terjebak kayak main game online, kemudian main sosial media, yang akhirnya tidak membangun seperti yang Abang bilang tadi, bahwa di dalam hubungan itu yang intimasi atau kehangatan itu yang harus dibangun gitu. Jadi itu yang perlu mungkin kita sama-sama sadari gitu ya Bang ya, dengan fenomena-fenomena ini khususnya di dalam lingkungan kita yang orang-orang yang kenal Tuhan atau orang-orang Kristen, ya memang itu tidak menjadi gaya hidup atau pola hidup kita. Mungkin bagaimana maksud Abang, apakah salah? Iya, ada buku yang bagus yang bisa dibaca tentang Christ and Culture, Kristus dan Budaya. Itu adalah buku yang membahas tentang bagaimana respon kita terhadap culture. Jadi ada beberapa respon. Yang pertama itu mengatakan bahwa Christ above culture, Kristus di atas budaya. Orang-orang ini yang kemudian mengatakan bahwa tidak penting sosial media, jangan punya Facebook. Tidak penting
teknologi, tidak usah pakai handphone. Mana bisa zaman sekarang kita tidak pakai itu. Kita mesti pakai itu, karena semuanya bergerak menuju ke sana. Nggak boleh pakai artificial intelligence, AI. Sekarang orang bisa pakai AI untuk berkhotbah menggantikan pendetanya, dan lebih bagus. Kalau saudara itu buka misalnya pakai GPT, chat GPT, maka saudara hanya tinggal ketik di situ khotbah dari Markus pasal 10 ayat 1 sampai 10, lebih bagus dari khotbah pendeta. Garis besarnya. Jadi dunia begitu maju sekali. Maka respon Christ above culture kurang pas. Ada kemudian respon kedua, Christ in culture, Kristus dalam budaya. Orang ini adalah orang yang kemudian mengatakan ikut saja mengalir, pokoknya kemana pergi teknologi, kemajuan zaman dan lain sebagainya, gabung saja di situ. Ini juga salah. Kenapa? Karena kita jadi serupa dengan dunia ini. Kan Alkitab mengajarkan jangan kamu serupa dengan dunia ini. Lalu ada respon ketiga yang terbaik, yaitu Christ transform culture. Kristus mentransform budaya. Budaya ini mau tidak mau akan terus berkembang maju dan dia silahkan jalan. But as Christian people, sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, you need to transform culture. Kau harus mentransform budaya yang sekarang kau hidupi. Maka bikin kontenmu di TikTok tentang budaya Kristen. Bikin kontenmu di YouTube tentang firman Allah yang mengubah hidup. Bikin kontenmu lagi di YouTube tentang pengajaran kepada anak-anak kecil yang sekarang itu ditinggal mamanya nonton TikTok 7 jam sehari sampai mamanya pulang kerja. Itu sebabnya perlu kita. Jadi kalau begitu respon kita seperti apa? Yang ketiga, kita harus mentransform budaya. Budaya yang di sekitar kita ini tidak bisa kita cegah, tapi bisa kita transformasi. Nggak bisa kita bendung, tetapi bisa kita beri makna yang baru. Begitu kira-kira, Dek. Jadi respon yang terbaik bagaimana? Mari kita berpikir how to transform culture. Bagaimana mentransform culture yang sekarang ini, yang tidak bisa kita bendung itu. Tentang media, sosial, medsos yang luar biasa hebatnya dan gencarnya itu. Jadi pegangan kita itu, kita mesti mentransform budaya. Tidak boleh ikutan saja mengalir, atau tidak boleh menolaknya karena tidak bisa kita tolak. Siapa yang tidak mau bayar pakai di tol? Aku tidak mau bayar, aku harus uang tunai. Kau nggak bisa masuk tol. Kau cari orangnya mana ini kok nggak bisa bayar ini? Pak, kau harus pakai tap, Pak. Tidak mau saya, karena Alkitab melarang. Saya mesti pakai duit tunai. Kau cari itu sampai ke Jakarta baru jumpa, nggak bisa kau masuk tol. Kenapa? Karena itu budaya. Tapi kan kamu tidak boleh larut dalam situ toh. Begitu sekarang zamannya. Aku tidak mau pakai aplikasi-aplikasi seperti Grab apa. Aku mau cari ojek di pengkolan. Ya silakan. Tapi kok nggak akan lagi dapat ojek pengkolan. Karena semua ojek sekarang gabung sama Grab. Semua ojek gabung sama Gojek. Jadi sekarang sudah begitu. Jadi apa yang mau kita lakukan? Transform culture. Do not follow. Do not bergabung dan berbaur di dalamnya, dan kamu tidak menjadi garam di sana. Gitu maksud saya ya. Ini mudah-mudahan keren-keren, mantap-mantap, pasti akan mentransform budaya. Pacaran perlu ditransform. Pacaran tidak boleh seperti anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Ya, micet dan lain sebagainya tadi yang saya katakan itu tidak bisa kita tentang. Tapi kita bisa mentransform kawan-kawan kita yang terlibat di dalamnya, itu tidak baik. Gitu ya, diisi dalam. Kalau perlu kau masuk ke sana, tapi kau bikin konten yang bagus, ikut di dalam micet, ya, keren juga ya. Tapi isinya adalah nyanyian terpujilah Tuhan. Woi, ini orang gila ini, gitu ya. Kiranya menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita. Thank you. Ada cukup kita? Mari kita berdoa. Makasih Tuhan, karena Engkau sudah mengingatkan kami. Bagaimana kami dipengaruhi oleh budaya zaman yang luar biasa, sehingga kami mengenal istilah sleepover date, di mana anak-anak zaman sekarang menggunakan istilah ini untuk membungkus dosa yang mereka lakukan. Mereka kencan sambil menginap, menikmati
kebahagiaan suami istri yang belum menjadi hak mereka. Tuhan, kiranya kami tidak terbawa dalam kultur ini dan berbagai macam kultur-kultur dunia yang lain yang tidak menghormati kekudusan seksual, yang tidak menghormati rancangan Allah bagi kami orang percaya. Kiranya kami hidup berbeda dengan mereka dan kami mentransform kultur ini dengan transformasi spiritual. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.